Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kontroversi industri nikel di Indonesia bisa menjadi contoh tentang susahnya membangun Indonesia. Pemerintah sudah mati-matian mengembangkan industri yang mudah-mudahan bisa membuat Indonesia makin sejahtera. Tapi kita terus digerus oleh negara-negara barat yang kelihatan tidak rela Indonesia maju. Dan lebih celaka lagi, pemerintah juga dihajar oleh sikap nyinyir kaum oposisi di dalam negeri yang nampak tidak suka kalau rezim Jokowi sukses dengan program-programnya. Jadi dihajar dari luar, ditusuk dari dalam. Dari luar, World Trade Organization menyatakan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor biji nikel atau disebut nickel ore melanggar aturan perdagangan bebas dan karena itu harus dibatalkan. Indonesia mengeluarkan larangan ekspor tersebut pada Januari 2020. Indonesia merasa mengekspor nickel ore sebelum diolah sangat merugikan Indonesia. Itu langsung membuat gerah negara-negara Eropa. Mereka kan selama ini memang mengandalkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baja. Dan ke depan, Eropa akan membutuhkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baterai yang diperlukan dalam industri mobil listrik. Indonesia memang kaya dengan nikel. Indonesia memiliki 30% cadangan nikel dunia, yaitu sebesar 21 juta ton. Penambangan nikel dapat ditemukan di sejumlah wilayah seperti Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di Sulawesi Tengah, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat. Hanya saja sebelum 2020 itu Indonesia dikadali oleh negara-negara Eropa. Biji nikel itu hanya dijual dalam versi mentahnya. Kita mengekspor nikel ore dijual dengan harga relatif murah dan kemudian diolah oleh industri nikel internasional dengan harga mahal. Ini yang di era Jokowi disadari sebagai merugikan Indonesia. Untuk menjaga nilai tambah, pemerintah melarang ekspor nikel ore mulai tahun 2020. Biji nikel yang sudah diolah harganya jauh lebih tinggi dari versi mentahnya. Tentu saja ini bikin Eropa kalang kabut, karena itu artinya mereka harus bayar lebih mahal. Mereka mengadu ke lembaga dunia yang mengatur perdagangan dunia, World Trade Organization. Dan pada akhir November lalu, WTO menyatakan Indonesia melanggar prinsip pasar bebas. Saat ini Indonesia sudah mengajukan banding. Hasilnya belum lagi diputuskan. Soal WTO ini adalah ancaman dari luar. Celakanya dari dalam negeri juga berlangsung kampanye bahwa industri nikel adalah ladang yang selama ini hanya menguntungkan negeri Cina. Dengan kata lain, kengototan Indonesia untuk mengembangkan industri nikel dituduh sebenarnya hanya melayani kepentingan ekonomi Cina. Ini terkait dengan kebutuhan Indonesia akan smelter yang bisa mengubah nikel ore menjadi produk turunan nikel seperti ferronikel. Ferronikel inilah yang nantinya akan diekspor. Masalahnya, Indonesia sendiri tidak mampu mengembangkan smelter. Kita tidak punya dana, teknologi, kecakapan, dan sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan smelter. Inilah yang direspons Cina. Perusahaan-perusahaan Cina datang berinvestasi dan mengembangkan smelter di Indonesia. Saat ini hanya ada beberapa smelter yang dikembangkan penambang Indonesia. Mayoritasnya adalah perusahaan-perusahaan yang berasal dari Cina. Jadi, industri penambangan nikel di Indonesia akan menjual biji nikelnya kepada industri smelter yang kemudian akan mengolahnya menjadi ferronikel yang akan dijual kepada pasar luar negeri. Kenapa cuma Cina? Kenapa tidak misalnya Eropa? Sebenarnya sih Indonesia membuka diri kepada siapapun pihak yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi ada sejumlah kondisi yang menyebabkan Cina lah yang mengembangkan smelter di Indonesia. Pertama, Cina sadar betul mereka butuh nikel dari Indonesia. Negara yang memiliki kebutuhan besi baja dan stainless steel paling besar adalah Cina. Dan nikel adalah bahan baku untuk itu semua. Jadi Cina adalah pengguna terbesar produk turunan nikel. Sebelum ekspor biji nikel dilarang oleh Indonesia, mereka pengimpor terbesar. Nah, karena Indonesia menghentikan ekspor biji nikelnya, mau tidak mau, Cina dipaksa untuk melakukan relokasi pabrik mereka ke Indonesia. Mereka datang untuk mengolah sumber bahan baku. Bagi Cina, sumber biji nikel terdekat adalah sebenarnya Filipina. Namun, cadangan Filipina tidak sebanyak Indonesia. Cina juga sudah mengembangkan teknologi smelter berkelas 1. Jadi mereka dengan mudah mereplikasinya di Indonesia. Masalah dengan Eropa, infrastruktur smelter yang mereka tawarkan berbiaya jauh lebih besar. Cina menawarkan tipe smelter yang lebih murah dan kompatibel dengan kondisi Indonesia.
Cina juga jauh lebih bersahabat karena Cina nampaknya memperhitungkan investasi jangka panjang. Hubungan dengan Indonesia berlangsung dengan cara yang saling menguntungkan. Saat ini mayoritas kepemilikan saham di industri smelter itu adalah saham Cina. Namun secara perlahan akan terjadi pergeseran komposisi saham sehingga akhirnya saham Indonesia akan menempati posisi mayoritas. Sejalan dengan itu akan ada proses alih teknologi. Saat ini pengembangan dan pengoperasian smelter dilakukan oleh tenaga kerja Cina. Namun diharapkan pekerja-pekerja Indonesia bisa belajar dan mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dipegang pekerja Cina. Saat ini Cina masih membawa para pekerja dari negara mereka karena persoalan kecakapan dan kualitas kerja. Mereka tidak mungkin langsung menyerap tenaga kerja lokal karena keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan belum dikuasai pekerja-pekerja Indonesia. Tapi ke depan akan ada transfer pengetahuan sehingga perusahaan tidak memerlukan lagi tenaga-tenaga Cina. Jadi kehadiran industri smelter Cina di Indonesia bukanlah dalam konteks mengeksploitasi Indonesia. Kehadiran industri smelter Cina di Indonesia akan sangat menguntungkan Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut tidaklah 100% Cina. Ada saham Indonesia di dalamnya. Mereka bayar pajak di Indonesia. Mereka buka lapangan pekerjaan di Indonesia. Mereka mengembangkan keahlian dan kecakapan tenaga kerja Indonesia untuk menguasai teknologi smelter. Tapi segenap perkembangan baik itu dihajar oleh suara-suara nyinyir. Narasi yang dibangun, Cina menjajah industri nikel Indonesia. Misalnya saja, anggota Komisi 7 DPR dari Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan mengatakan tambang dan smelter nikel di Indonesia 90%-nya dikuasai Cina. Kemudian ada pula mantan Wakil Menteri BUMN Muhammad Said Didu yang mengatakan pemerintah Indonesia menjual negara melalui penguasaan Cina atas industri nikel di sini. Ini data yang menyesatkan. Semua perusahaan pertambangan nikel di Indonesia dimiliki oleh perusahaan Indonesia sendiri. Dalam industri smelter memang benar saat ini ada penguasaan oleh perusahaan Cina. Namun itu hal yang tak terelakkan karena Indonesia memang belum memiliki teknologi dan kecakapan untuk menjalankannya. Yang penting tapi perusahaan-perusahaan Cina itu berada di Indonesia, sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Indonesia, membayar pajak, royalti ekspor, mempekerjakan tenaga Indonesia, dan melakukan proses alih teknologi pada pihak Indonesia. Kalau industri nikel olahan ini terus dikembangkan, Indonesia akan menikmati keuntungan besar. Sebagai contoh, sebuah data menunjukkan sebelum Indonesia punya smelter untuk mengolah nikel ore, nilai ekspor nikel kita adalah 1,1 miliar US dollar atau 19-20 triliun rupiah. Namun pada 2021, setelah kita punya smelter pengolah nikel ore, nilai ekspor nikel kita naik menjadi 20,8 miliar US dollar atau 300 triliun rupiah. Bayangkan, itu kan peningkatan sampai 1.800%. Dengan data itu, saya ajak kita semua mendukung program industri nikel Indonesia yang dikembangkan pemerintah. Kita harus bersama menolak tekanan WTO. Dan yang sama pentingnya, kita harus bersama-sama menolak narasi-narasi negatif tentang kehadiran perusahaan-perusahaan Cina dalam industri nikel kita. Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.